kembali lagi di obrolan santai kita hari ini. Hari ini aku ditemani oleh dua sahabatku yang kece-kece. Ada Fua dan ada Teresia. Gimana nih kabar kalian? Kabar aku nih baik dan siap buat ngobrolin topik-topik seru hari ini. Ya tentu saya juga kabar baik, senang bisa ikut. Oke, terima kasih ya udah bersedia hadir di podcast hari ini. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting nih. Apalagi kalau kita lagi di dunia kerja atau organisasi, yaitu kerjasama tim dalam kepemimpinan. Mungkin kedengarannya serius, tapi kita bakalan buat santai aja. Kenapa tim itu penting ya? Nah, pertanyaan pertama nih buat kalian berdua. Menurut kalian, kenapa sih kerjasama tim itu penting? Apalagi buat seorang pemimpin? Nah, menurut diri aku sendiri nih ya, kalau tim itu tuh kayak orkestra. Pemimpin itu konduktornya, mau sejenius apapun konduktornya, kalau alat musiknya tuh nggak sinkron, itu nggak akan terdengar bagus. Begitu juga dengan tim. Pemimpin hebat itu nggak akan bisa jalan tanpa dukungan tim yang solid. Ibaratnya satu kepala itu tuh nggak bisa mikir banyak, sebanyak-banyaknya kepala. Setuju banget sama Puan. Apalagi di dunia yang sekarang sekompleks ini, masalah itu jarang bisa diselesaikan sama satu orang doang. Perlu beragam ide, skill, dan perspektif. Kerjasama tim itu memungkinkan kita gabungin semua itu buat hasil yang maksimal. Pemimpin yang cerdas itu tahu kapan harus mendelegasikan dan percaya sama tim. Nah, kita sering dengar kata leader kan, tapi kadang disalahartikan kayak bos, padahal pemimpin itu bagian dari tim juga kan. Betul banget, pemimpin itu tuh ibarat kapten tim futsal, ngarahin, dorong semangat, tapi tetap main bareng, nggak bisa jalan sendiri. Jadi kerja sama tim itu bukan cuma sekedar alat bantu buat pemimpin, tapi bagian inti dari kepemimpinan itu sendiri. Pemimpin tanpa tim yang solid itu sama dengan pemimpin yang sendirian, dan tim tanpa pemimpin yang bijak itu merupakan tim yang hilang arahnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu masalah umum dalam kerjasama tim. Kalau boleh jujur, banyak juga tim yang kacau. Misalnya nih, yang kerja 2 orang, yang lainnya ngilang, bahkan ada juga yang nggak mau tahu. Atau ada konflik internal, komunikasi cuma lewat WA, padahal kebanyakan yang nggak balas. Iya nih, setuju banget. Kadang juga pemimpinnya over control, semua mau dikerjain sendiri, nggak mau percaya sama tim. Masalah tim itu sering bukan karena anggotanya nggak niat, tapi karena nggak ada proses komunikasi dan penguatan struktur kerja tim. Iya, sangat setuju. Karena dalam satu tim atau kelompok itu perlu pentingnya yang namanya komunikasi kan. Nah, kalian pernah nggak sih kayak ngerasa gagal dalam kerja sama tim? Pernah lah, tapi dari situ kita juga belajar kalau jadi pemimpin itu nggak harus sempurna, tapi harus belajar dan dengerin orang. Dan kita sebagai mahasiswa bisa mulai bangun kemampuan ini dari kecil, karena nanti di dunia kerja, skill kerja yang sama itu yang paling dibutuhkan. Nah, iya, karena kepemimpinan yang kuat merupakan kerjasama tim yang sehat. Keduanya nggak bisa jalan sendiri, bukan? Jadi mulai sekarang, kalau kamu jadi ketua kelompok atau panitia, ingat kamu bukan atasan, tapi kamu bagian dari timnya. Iya, bantu tim itu berkembang dan kamu pun akan tumbuh menjadi pemimpin yang keren. Bukan karena jabatan, tapi karena bisa ngebangun orang-orang di sekitar kamu. Setuju. Jadi intinya kolaborasi itu merupakan kunci ya kan. Tapi nih, pemimpin yang kayak gimana sih yang bisa bikin timnya semangat buat kerja sama? Yaitu dimana pemimpin yang bisa memotivasi. Menurut yang pertama, mereka nggak cuma ngasih perintah, tapi juga ngasih visi, ngasih tahu kenapa kita ngerjain sesuatu. Terus mereka juga dengerin masukan, nggak cuma mau dengerin. Itu penting banget biar anggota bisa merasa dihargai. Betul sekali. Tambah dari aku, pemimpin itu harus jadi contoh. Kalau pemimpinnya sendiri kelihatan gak peduli sama tim atau cuma mikirin diri sendiri, gimana timnya mau solid? Mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari tim, bukan cuma bos yang berjarak. Transparansi dan komunikasi yang terbuka juga penting banget
biar nggak ada miskomunikasi. Oke, dari obrolan kita kayaknya udah jelas nih. Kalau kerja sama tim itu wajib hukumnya. Nah, buat penutup nih, ada tips nggak buat para pendengar kita gimana caranya membangun atau jadi bagian dari tim yang solid? Nah, dari aku nih ya, tipsnya yang paling penting adalah komunikasi yang aktif. Jangan takut buat ngomong, baik itu ide, keluhan, atau sekedar klarifikasi. Terus saling percaya, kalau udah percaya, kerja akan lebih ringan. Kalau aku sih apresiasi sekecil apapun, jangan cuma pas ada masalah doang baru ngomong. Apresiasi kinerja teman, bikin mereka merasa dihargai, dan punya tujuan bersama yang jelas. Kalau semua tahu arahnya kemana, pasti kan gampang buat jalan bareng. Wah, mantap banget nih tipsnya. Komunikasi, kepercayaan, apresiasi, dan tujuan yang jelas. 4 poin yang bisa jadi pegangan kita semua nih. Gak kerasa ya, 4 menit kita ngobrol udah mau habis nih. Terima kasih banyak ya teman saya Fua dan Tere udah nemenin ngobrol hari ini. Seru banget pembahasannya, semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman pendengar di sana. Ingat ya, di dunia kepemimpinan, kerjasama tim itu bukan cuma pilihan, tapi keharusan. Terima kasih.